Kau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lainnya bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala, yang bercahaya, dan hanya kamu mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dan dari manusia, tetapi tentang kamu. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Itu Musa, kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pisawan, selamat pagi. Injil hari ini luar biasa luas. Yang pertama, dalam refleksi gereja setelah Yesus wafat dan bangkit, ada sebuah refleksi tentang esensi Allah, eksistensi Allah. Yang kita kenal sebagai dogma pertama dalam gereja, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang disebut Allah Tritunggal. Satu pribadi, tiga diri. Dalam Injil Yohanes pada hari ini, di mana Yohanes menekankan tentang logos, sabda yang menjadi manusia itu, diuraikan bagaimana sifat-sifat anak yang boleh katakan tahu tentang Bapa, mempunyai relasi yang erat dengan Bapa, dan mengutusnya sebagai anak menjadi manusia. Dan itu merupakan rahasia Allah, misteri. Dan misteri inilah yang diuraikan dalam Injil pada pagi hari ini, agar kita mendengar bahwa rencana-rencana Allah itu bagus untuk kita. Dan rencana-rencana Allah yang disampaikan oleh Yesus itu benar adanya.
Melalui para nabi antara lain disampaikan tadi oleh Yohanes Pembaptis, oleh Musa. Kalau Musa kamu percaya, mengapa saya tidak dipercaya, kata Yesus. Aku kan lebih daripada Musa. Aku lebih daripada Yohanes Pembaptis. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita dikecoh oleh pesona manusia. Padahal pesona Allah lebih dahsyat dan lebih hebat, tetapi kita tidak tertarik. Karena pesona Tuhan itu lurus-lurus saja, tidak berbunga-bunga, tidak mempunyai kalimat-kalimat yang indah yang memuji diri kita, tetapi lurus. Sebagaimana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Gereja telah merefleksikan ketritunggalan Allah yang mengambil sumber dari Injil pada hari ini. Tetapi pada saat itu orang-orang ahli kitab tidak terima. Karena apa? Waktu itu Yesus sebagai seorang putra manusia yang mewartakan kabar gembira dan belum memberikan yang disebut mujizat itu. Ya. Yesus itu kan boleh katakan disebut Kyrios, Kristos. Setelah Yesus wafat dan bangkit. Para ahli kitab dan raja-raja di sana berpikir bunuh saja orang yang mengganggu ini. Selesai tugasnya. Ternyata mengejutkan, justru setelah wafat dia bangkit. Nah, disitulah peranan Yesus. Baru orang sadar. Dan para murid adalah para saksinya. Saksi di mana Yesus ditangkap di Getsemani, Yesus didera, disalibkan, dikuburkan, kemudian dijaga. Tetapi dia hidup, dia bisa pergi ke tempat para murid yang sudah pulang kampung di Galilea, di Danau Galilea, yang jauh dari Yerusalem. Dan kesaksian itu diberikan oleh Yesus bertahap. 1 step, kedua step, ketiga step, dan jelas. Sampai hari ini kita dapat berita tentang kerigma Kristian, yaitu Yesus wafat, bangkit, dan menyelamatkan, sehingga para rasul kemudian bergegas melaksanakan atau menjadi saksi Kristus melalui pelayanan kasih, diakonia, koinonia, liturgia, dan martiria. Dasar yang pertama inilah yang menjadi kekuatan sampai hari ini, kekuatan gereja yang mempunyai 5 pilar: Yesus wafat, bangkit, menyelamatkan, yang melayani kita dengan penuh kasih, yang satu kepemimpinannya yang diberikan kepada para paus, ya. Kemudian cara hidupnya kepada uskup, para imam, dan sebagainya untuk melanjutkan karya kasih Yesus melalui dunia pendidikan, kesehatan, parokia. Bahkan bersaksi seumur hidup, ya, sampai usia yang cukup tua, tetapi juga berani menyatakan kebenaran tentang iman. Kenapa? Dasar tadi yang disebutkan tadi. Yesus menggambarkan tentang esensi siapakah dirinya, eksistensi bagaimana kehadirannya di dalam kehidupan kita dan kehidupan menggereja. Semoga setelah kita membaca berulang-ulang Injil kita pada hari ini, kita makin paham bahwa Yesus adalah utusan Allah. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, luruskanlah jalan Tuhan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga kita boleh menyimak dengan sungguh-sungguh dan mengerti dan memahami apa yang disebut dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati.